Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Para pendengar kajian online podcast KCFE UNES ya. Kali ini bersama saya Tufel Muhammad Yansa selaku PLT Presidium Nasional FOSE 2019-2020 yang akan menemani para pendengar semua dalam beberapa menit ke depan yang akan sharing membahas mengenai mikroekonomi Islam ya. Kita akan membahas putar bagaimana apa sih itu mikroekonomi Islam, bagaimana pasar dalam Islam, bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam, hingga bagaimana strategi-strategi bersaing dalam Islam, dan juga tak lupa apa saja yang bisa mendistorsi suatu pasar dalam Islam. Ya. Jadi dimohon untuk dapat menyimak ya materi sharing-sharing pada kali ini. Seperti apa yang diminta oleh teman-teman dari KCFE UNES ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai penjelasan ya pasar dalam ekonomi Islam, bagaimana Islam itu memandang pasar ya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pasar dalam Islam ya, kita tak lupa juga ya membahas mengenai definisi dari pasar itu sendiri ya. Seperti yang kita tahu, pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli ya. Jadi pasar kata kuncinya adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang di sana terjadi transaksi ya, atau melakukan transaksi atau ada mekanisme penukaran barang dan jasa. Ya, jadi di mana ada penjual dan pembeli, ada transaksi barang dan atau jasa, itu bisa kita sebut dengan pasar. Dan ternyata pasar ini ya kita juga sudah akan mengakui bahwasanya telah berlangsung sejak awal dari peradaban manusia ada. Jadi ya dari dulu memang pasar itu sudah ada. Ya. Tapi pernah tidak sih para pendengar di sini itu berpikir ya bahwasanya kenapa pasar itu bisa tercipta? Nah, ini ada yang menarik dari perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya, menjelaskan mengenai tentang sebab timbulnya pasar. Menurut beliau ya, jadi beliau menganalogikan bisa saja ya ada seorang petani dia hidup petani tapi di mana tidak ada alat-alat pertanian yang tersedia di sekitarnya. Tapi sebaiknya ada tukang besi, tukang kayu, dia hidup tapi di mana tidak ada lahan pertanian di daerahnya. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing ya. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan ya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut ya. Kejadian ini menimbulkan masalah, jadi adanya mismatch nih. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Jadi pasar ini sebagai satu alternatif kenapa bisa terbentuk agar setiap orang itu bisa saling memenuhi kebutuhannya. Karena ya tadi seperti apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bisa jadi tukang kayu ini butuh makanan, tapi petani belum tentu butuh hasil kayu dari petani tersebut. Maka terciptalah pasar untuk memenuhi dari masing-masing tersebut karena bisa disimpan dan bisa dibelikan oleh orang lain. Nah, lalu selanjutnya setelah kita memahami tadi bagaimana pasar yang dimaksud ya, dalam konsep Islam sendiri ya teman-teman semua ya, bahwasanya pasar ya terjadinya pertemuan permintaan antara penjual dan pembeli, adanya permintaan dengan penawaran, itu dalam Islam itu pada dasarnya harus terjadi suka sama suka atau rela sama rela ya. Dalam bahasa Arabnya itu antara dimingkum ya. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi. Hal ini juga sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ya pasar dalam ekonomi Islam ya, transaksi jual beli, tukar menukar, permintaan dan penawaran dalam Islam di sana harus terjadi, dalam Islam itu harus terjadi antara dimingkum, rela sama rela, tidak boleh adanya paksaan. Nah, tapi yang menarik di sini adalah teman-teman mungkin di sini pernah mendengar ya bahwasanya hadis yang mengatakan pasar adalah tempat yang dimurkai oleh Allah. Nah, kan kenapa bisa ada pasar ya? Rasulullah juga seorang pedagang, lalu juga Abdurrahman bin Auf merupakan seorang pedagang di pasar ya. Tapi kenapa dalam hadis ya ada yang mengatakan bahwasanya pasar adalah tempat yang paling dimurkai. Nah, ini saya bacakan hadisnya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kenapa bisa sampai dalam hadis tersebut mengatakan bahwasanya tempat yang paling dibenci adalah pasar? Nah, yang dimaksud dalam tempat dibenci adalah pasar di sana bukan berarti kita harus menghindari pasar, kita tidak boleh berdagang di pasar, kita tidak berhubungan dengan pasar karena pasar dimurkai Allah. Enggak. Maksud di sana tuh bukan pasar tuh bukan artinya kita tidak boleh sama sekali. Toh buktinya Rasulullah seorang pedagang, Abdurrahman bin Auf seorang pedagang, sahabat-sahabatnya banyak yang berdagang di pasar. Tapi yang dimaksud kenapa Allah mengatakan dibenci, ya, itu ternyata karena menurut Imam Nawawi, ya, karena di pasar itu adalah tempat tipu daya, tempat terjadinya riba, janji-janji palsu, dan banyak yang mengabaikan Allah, ya, serta banyak yang melanggar larangan-larangannya, ya. Itulah jadi kenapa alasannya, ya, pasar itu disebut dimurkai Allah karena tadi, ya, tempat tipu-tipu, janji palsu dan lain-lain. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Beliau dalam dalam Sirah Nabawiyah, bahkan kalau dalam film Omar juga ada, mungkin teman-teman pernah nonton. Di satu segmen Umar tuh pernah berkata bahwasanya janganlah berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din atau muamalat, karena mau tidak mau dia akan terkena akan riba. Jadi Umar di situ menekankan bahwasanya pentingnya mempelajari fikih muamalah ketika sebelum ke pasar, ya. Yang artinya apa? Jadi pasar ini merupakan sentra ekonomi, tapi dalam Islam pasar ini telah diatur. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Nah, makanya harus belajar tentang muamalah. Nah, lalu pasar dalam Islam juga memiliki ciri-ciri, teman-teman, ya. Ciri-ciri pasar yang berdasarkan Islam itu yang pertama itu adalah memiliki prinsip keadilan, ya, menghindari kegiatan dilarang, ya, seperti apa yang tadi dikatakan Umar juga, dan memperhatikan aspek kemanfaatan, ya. Yahya bin Umar dalam kitabnya Al-Ahkam As-Suq mengatur tentang hukum pasar, ya, bukunya itu mengatakan bahwasanya dalam pasar Islam, ya, pemerintah bertugas melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta menjelaskan tentang mata uang. Nah, jadi Yahya bin Umar mengatakan bahwasanya dalam Islam, dalam pasar Islam itu tugasnya pemerintah tuh untuk menginspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, ya, agar tidak terjadi kecurangan. Nah, makanya dalam pasar-pasar Islam dalam sejarah Sirah Nabawiyah itu punya ciri khas, yaitu ada hisbah, ya, atau pengawas pasar pada zaman tersebut, ya. Itu merupakan salah satu ciri khas pasar dalam Islam, ya. Yang mana bila ada yang mengganggu atau bila ada yang berbuat curang, ya, itu Dewan Hisbah itu yang akan menindaklanjuti, ya. Dalam artian adalah pemerintah, ya, harus bisa intervensi pasar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan kaidah muamalah atau kaidah Islam.